Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat lensa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada episode 2 ini kami akan mengisahkan tentang proses pembelajaran beliau, progres ilmiah Kiai Wahid, dan juga pengalaman berorganisasi yang pernah dialami oleh Kiai Wahid. Perkembangan keilmuan Kiai Abdul Wahid Zuhdi dalam berbagai disiplin ilmu berawal dari didikan orang tua beliau, yaitu Kiai Muhammad Zuhdi dan juga sang pengasuh pondok pesantren Langitan, yaitu Kiai Haji Abdul Hadi. Sehingga banyak disiplin ilmu yang telah beliau kuasai sejak kecil, seperti ilmu nahwu, shorof, aqidah, balaghah, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian, setelah Kiai Wahid berusia 18 tahun, beliau berangkat dalam perjalanan menuntut ilmu ke Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang, yang diasuh oleh Kiai Haji Maimun Zubair, atau biasa kita kenal dengan Mbah Mun. Dan dengan ketekunan serta kecerdasan Kiai Wahid, Mbah Mun pun mengangkat beliau menjadi pimpinan umum atau Rais Am di Pondok Pesantren Al-Anwar dengan usia beliau yang baru berumur 21 tahun. Kemudian, setelah menyelesaikan studi di Rembang, Kiai Wahid kemudian melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya ke kota Mekkah dan sekitar Tanah Haram. Beliau menetap di sana selama 4 tahun dan belajar berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, dan lainnya di bawah asuhan para ulama besar Mekkah, di antaranya Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, Syekh Ismail bin Utsman bin Zain Al-Yamani Al-Makki, Sayyid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dan ulama-ulama besar lainnya. 4 tahun di Mekah, beliau pun pulang ke tanah air. Dan atas isyarah dari Mbah Mun, beliau pun menikah dengan putri Kiai Muslih bin Sodipuro, yaitu pengasuh pondok pesantren Al-Ma'ruf, Mendung Sari, Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah, yang bernama Ibu Nyai Badrotun Muniroh, yang sangat beliau cintai dengan sepenuh hati. Kiai Wahid pun akhirnya menetap di Bandung Sari dan ikut mengajar di pondok pesantren Al-Ma'ruf selama kurang lebih 20 tahun. Meski demikian, beliau tidak pernah merasa cukup dalam mempelajari dan berkhidmah dalam ilmu-ilmu syariat. Tak henti-hentinya beliau menambah keilmuan. Dan pada akhirnya, beliau pun memasrahkan jiwa dan raganya dalam asuhan Kiai Haji Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain, atau bisa kita kenal dengan Mbah Jalil, yaitu pengasuh pondok Peta, Pesulukan Thorekoh Agung, Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian setelah Mbah Jalil wafat, Kiai Wahid meneruskan belajarnya kepada putra Mbah Jalil, yaitu Syekh Harir Muhammad Solahuddin bin Abdul Jalil bin Mustaqim, sampai akhir hayat Kiai Wahid. Kiai Wahid selain menghabiskan waktunya untuk mengajar para santri, juga masih sempat mendermakan ilmunya kepada murid-murid jamaah Pondok Peta Tulungagung yang berada di daerah Grobogan, Blora, dan Demak. Selain itu, bersama dengan para masyayikh Jawa Tengah, Kiai Wahid juga menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan dan musyawarah PWNU Jawa Tengah. Beliau diangkat sebagai pengurus bagian fatwa dan Dewan Syuriah PWNU, atau pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Selain itu,
Beliau juga mengikuti kegiatan-kegiatan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah di wilayah Jawa Tengah. Sobat Lensa, setelah ini akan kami kisahkan persaksian-persaksian atas kecerdasan Kiai Wahid, baik dari para masyayikh maupun dari para sahabatnya. Yang pertama adalah persaksian dari Kiai Abdul Hadi atau pengasuh Pondok Pesantren Langitan. Memang kejeniusan Kiai Abdul Wahid Zuhdi sudah terlihat sejak kecil, sampai-sampai beliau mampu memahami dan menghafalkan seluruh mata pelajaran yang diajarkan, dan beliau pun mempelajarinya sendiri dalam waktu yang singkat. Ketika Kiai Abdul Hadi mengetahuinya, beliau pun menjadi resah dan khawatir apabila Kiai Wahid kecil nantinya tertimpa penyakit ain, sebab banyaknya pujian atas diri beliau, baik dari para guru, pelajar, teman, dan orang-orang yang menyaksikan kecerdasannya. Akhirnya Kiai Abdul Hadi berkata kepada ibunda Kiai Wahid. Beliau berkata seperti ini, "Wahai Khadijah, ajarilah anakmu di bawah didikanmu sendiri bersama suamimu. Jangan kamu serahkan pendidikan Abdul Wahid kepada guru manapun. Saya khawatir akan kecerdasan dan kecepatan hafalannya dalam setiap mata pelajaran nanti menjadikannya tertimpa penyakit ain sebab banyaknya pujian. Tutupilah kecerdasan anakmu ini. Jangan pernah sekali-kali kamu perlihatkan di depan halayak umum, sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu akan begitu cerdas dan mahirnya Abdul Wahid." Karena pesan Kiai Abdul Hadi inilah, di masa kecilnya Kiai Wahid tidak pernah belajar dan mengenyam pendidikan kecuali di bawah kedua orang tuanya secara langsung. Kemudian yang kedua adalah persaksian dari Kiai Haji Maimun Zubair yang disampaikan oleh Kiai Zuhrul Anam Hisham dari Banyumas. Saat Kiai Wahid mengalami sakit parah, Mbah Mun pernah berkata seperti ini, "Aku belum pernah melihat dari seluruh santri yang belajar denganku yang mampu melebihi kecerdasan dan bakat dari Abdul Wahid." Pujian ini disampaikan oleh Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, yaitu menantu Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian yang ketiga adalah persaksian dari Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim, pengasuh Pondok Peta Tulung Agung. Kiai Abdul Jalil pernah berkata kepada Ibu Nyai Khadijah. Beliau berkata seperti ini, "Ibu Nyai, saya sangat cemburu dan iri terhadap engkau, karena engkau memiliki putra yang sangat cerdas dan alim dari Allah, sebagaimana Abdul Wahid. Ibu Nyai, engkau adalah ibu yang sangat beruntung." Itulah segelintir pujian dari para masyayikh dan guru-guru beliau. Kemudian kami akan mengisahkan persaksian para sahabat Kiai Wahid. Dimulai dari yang pertama adalah persaksian dari Kiai Haji Abdul Nasir Badrus. Beliau adalah seorang ulama dari Kediri yang menjadi sahabat Kiai Wahid. Beliau pernah berkata, "Kiai Wahid sahabatku adalah seorang yang cerdas, sungguh-sungguh dan alim. Beliau begitu haus akan pengetahuan serta pengabdian terhadap gurunya. Beliau juga memiliki semangat yang menggelora dalam belajar mengajar." Kiai Wahid ini termasuk santri yang selalu dibanggakan oleh guru-gurunya. Beliau teramat dicintai oleh Mbah Mun. Beliau juga orang yang sangat memperhatikan keadaan pondok, serta begitu bersemangat dalam membangun dan mengurus pondoknya. Bahkan beliau siap sedia jikalau diminta untuk membersihkan toilet. Seperti ini kisahnya. Dulu, pesantren Al-Anwar sedang melakukan pembangunan asrama. Bangunan itu bertingkat 3, sedangkan tingkat pertama masih belum selesai juga. Saat itu, Kiai Wahid menjadi Rais Am. Aku menjadi ketua pembangunan, sementara Kiai A'wani Sya'rawi menjadi anggota bagian pendidikan. Dan sudah diketahui dari dulu bahwa Mbah Mun tidak berkenan menarik sumbangan dari para donatur.
baik untuk meneruskan maupun mengembangkan bangunan-bangunan pesantren. Kiai Wahid pun mengajakku bermusyawarah, mendiskusikan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Beliau berkata kepadaku, untuk masalah ini, kita harus mengambil keputusan terbaik. Juga harus siap menanggung amarah dari Mbah Mun, serta harus siap mempertanggungjawabkan hasil keputusan kita nanti. Menurutmu, bagaimana kalau kita menulis surat permohonan sumbangan atas nama Mbah Mun tanpa memberitahu beliau? Waktu itu, subhanallah, aku menyetujui keputusan berisiko tinggi ini. Kami pun menulis surat itu atas nama Mbah Mun, kemudian mengedarkannya ke para alumni dan donatur. Dalam waktu singkat, terkumpullah cukup banyak donasi dari mereka. Bagaimana tidak, suratnya saja ditulis atas nama Mbah Mun yang sangat dicintai oleh santri, alumni, dan masyarakat luas. Maka setelah itu terjadilah sesuatu yang kami takutkan. Ketika itu seorang alumni menyerahkan donasinya langsung kepada Mbah Mun dan ia berkata seperti ini, mohon maaf Kiai, surat dari Kiai sudah saya terima, akan tetapi keadaan saya begitu susah, jadi saya hanya bisa membantu pesantren sebanyak ini saja. Wajah Mbah Mun pun seketika memerah. Beliau marah besar hingga tak bisa mengendalikan diri. Bahkan Mbah Mun sampai memukul meja yang berada di depannya hingga patah. Dari kisah ini, kita bisa mengetahui keberanian dan kejeniusan Kiai Wahid, hingga beliau rela berada di posisi sulit demi kemaslahatan pesantren. Bahkan Kiai Wahid juga rela menanggung kemarahan Mbah Mun dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Akan tetapi, ajaibnya, setelah kejadian itu, Mbah Mun akhirnya menyetujui dan membiarkan perbuatan Kiai Wahid, dan bahkan memujinya. Suatu ketika, Mbah Mun pernah berkata kepadaku, maksudnya kepada Kiai Abdul Nasir Petrus, seperti ini, pesantren ini bukanlah pesantrenku, melainkan pesantren muridku, yaitu Abdul Wahid Juhdi, karena dialah yang membangun, mengurusi, serta mengembangkannya. Kiai Wahid juga memiliki perencanaan yang matang dalam setiap langkah yang akan diambilnya. Suatu hari, beliau berkata kepadaku, ilmu dan pengetahuan yang kita dapat dari guru-guru kita haruslah diterima dulu di kalangan masyarakat. Dan hal itu tidak mungkin terjadi kecuali jika sudah diterima dulu di kalangan santri. Beliau berkata seperti itu karena jarang sekali sebuah ilmu diterima di masyarakat namun tidak diterima oleh para santri. Dan semasa mondok, Kiai Wahid adalah santri yang hidup serba susah. Beliau tidak mempunyai banyak uang saku, bahkan boleh dibilang tidak memiliki sama sekali. Jika beliau ingin makan bersama teman-teman, maka beliau tidak berkenan makan secara cuma-cuma, melainkan beliau akan membantu dan memasakkannya untuk mereka. Perilaku inilah yang jelas tidak dimiliki oleh santri pada umumnya. Kiai Wahid juga sangat baik dalam membangun relasi. Beliau sangat beretika, ramah, berseri-seri wajahnya, tidak kasar, serta lemah lembut dan baik perkataannya. Beliau juga hampir tidak memiliki kebencian apapun dan sangat fleksibel. Di satu sisi, Kiai Wahid terbiasa hidup di tengah anak-anak dan mengajar mereka. Namun di sisi lain, beliau juga mampu hidup bersama orang-orang dewasa dan belajar kepada mereka. Kiai Wahid juga begitu humoris. Beliau memiliki selera humor yang tinggi, namun tentu tidak melewati batas sopan santun. Sehingga wajar saja jika banyak sekali teman dan orang yang menyukai beliau. Sebab ketika seseorang baik etikanya, maka akan banyak temannya dan sedikit musuhnya. Urusan sulit akan menjadi mudah baginya, dan hati orang yang marah akan melunak kepadanya. Itulah beberapa persaksian dari guru dan sahabat Kiai Wahid. Demikianlah episode kedua ini.
Sobat Lensa yang berbahagia, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.